Mazhab selanjutnya ini adalah mazhab sejarah. Tokohnya adalah Karl Friedrich von Savigny. Konsepnya bagaimana? Menurut mazhab sejarah, hukum itu tidak dapat dibuat, ya, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Jadi ini yang di dalam prakteknya mempengaruhi negara-negara barangkali Anglo-Saxon, ya. Nah, negara dengan tradisi Anglo-Saxon seperti di Amerika, ya, Inggris. Nah, jadi hukum itu tidak perlu dibuat, nanti akan terbentuk sendiri. Ya. Kita kenal di Amerika itu ada sistem juri, gitu ya. Jadi nanti hakim itu tidak selalu ya memerlukan peraturan perundang-undangan, tapi nanti dikumpulkan ya juri-juri ya itu tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ditanya. Nah, ini sudah bisa menyimpulkan ya untuk diputuskan ya namanya judgment law, putusan hakim. Memang tradisinya seperti. Nah, ini barang apa namanya terpengaruh sekali ya oleh mazhab sejarah ini. Memang dasar pandangan dari Karl von Savigny itu kata jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat. Jadi masyarakat tentu ya akan berkembang dengan sendirinya, gitu ya. Dasar pemikirannya itu pengalaman, ya. Kebaikannya ada, meningkatkan penghargaan nilai-nilai budaya bangsa, ya, meningkatkan derajat kebiasaan sebagai hukum, kemudian melihat hukum sebagai kenyataan sosial, membuktikan bahwa hukum universal dan bersifat abadi itu tidak ada. Jadi ini kritikan tajam terhadap mazhab hukum alam, gitu ya, mazhab sejarah ini. Membuktikan bahwa logika bukan satu-satunya sumber pemikiran hukum. Ya, artinya sumber pemikiran hukum itu bisa juga ya, didasarkan pada pengalaman. Ya. Nah, ada kritikannya tidak memperhatikan arti pentingnya peraturan perundang-undangan. Kalau tidak memperhatikan arti pentingnya peraturan perundang-undangan, tentu nah ini susah ya apa namanya kepastian hukumnya ya yang masih kurang. Nah, jadi perkembangan hukum menjadi lambat. Nah, sehingga tadi tidak memberikan kepastian hukum. Sulit menemukan mana hukum dan mana yang bukan hukum, begitu ya. Nah, kecuali nanti setelah diputuskan ya oleh hakim. Tidak dapat menerangkan nah, jiwa bangsa sendiri ya seperti Paul Hayes yang dimaksud oleh Karl von Savigny ini seperti apa, begitu ya. Susah. Selanjutnya, saya perkenalkan juga aliran hukum positif atau legal positivism. Di sini tokohnya adalah John Austin, Hans Kelsen, sumber pemikirannya adalah logika. Konsep hukumnya bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Memang ini ada kebaikan ya. Karena sumber pemikirannya logika, di mana logika ini memang sangat penting untuk melihat hukum secara formil ya. Dengan demikian akan memberikan suatu kepastian hukum. Ada kritikannya terhadap mazhab ini, yaitu tidak mengakui hukum sebagai kenyataan sosial atau gejala sosial. Mempersempit arti hukum karena hanya mengakui undang-undang saja sebagai hukum. Logika hanya satu-satunya sumber pemikiran hukum. Padahal tadi ada pelajaran dari mazhab sejarah ya, tidak hanya logika, juga pengalaman. Nah, kemudian apa pengaruhnya di dalam hukum Indonesia? Nah, ini ada di pasal 1 ayat 1 Kitab Berhukum Pidana ya. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ada aturan yang terlebih dahulu. Nah, ini terpengaruh sekali oleh aliran legisme ya, dalam hal ini hukum positivisme, aliran hukum positif. Nah, kemudian kita akan masuk ke pemikiran aliran sociological jurisprudence ya. Ini ditokohi oleh Egan Early. Bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai, yang merupakan pencerminan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ada kebaikan dari aliran ini adalah yaitu pembaruan dari hukum tradisional ke arah modern ya, atau legal engineering. Kemudian dapat mengisi kekosongan hukum. Mengapa? Nah, kalau tadi aliran positivisme itu kelemahannya hanya yang tertera saja dalam undang-undang yang merupakan hukum. Nah, bagaimana kalau tidak diatur di dalam undang-undang?
Nah, jadi kalau sosiologi jurisprudence, nah ini dapat ya mengambil dari masyarakat ya. Nah, atau living law ya, hukum yang hidup di masyarakat, sehingga dapat mengisi kekosongan hukum. Kemudian jurisprudensi merupakan putusan hakim, maka putusan itu dapat lebih mencerminkan nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Memang ada kritikan, yaitu jurisprudensi merupakan keputusan hukum di mana hakim ini seorang manusia tentu saja, ya, maka putusannya cenderung mempunyai sifat yang subjektif gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke aliran pragmatic legal realism. Tokohnya Roscoe Pound. Apa konsepnya? Law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Nah, sumber pemikirannya ini menggabungkan antara logika dan pengalaman. Social engineering itu perubahan sikap mental dan cara berpikir yang modern. Kebaikannya ada, yaitu hukum sebagai alat yang untuk merubah masyarakat, pembaruan hukumnya lebih menitik beratkan kepada jurisprudensi dan ketetapan eksekutif, dasar pemikirannya logika dan pengalaman, ini penggabungan dari dua sumber pemikiran, dan kritikan ya tentu saja ada. Alat itu sifatnya mekanistis, nah, dan tidak jauh dari pemikiran dari aliran religisme atau positivisme tadi. Nah, ini makanya diperhalus pemikiran Roscoe Pound ini oleh tokoh kita ya di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmaja SHLRM ya. Nah, beliau memperkenalkan tentang konsep hukum pembangunan, yaitu hukum ini sarana pembaharuan masyarakat, bukan alat. Kalau alat, nah seperti ini kritikannya ya, mekanis. Beliau tidak tool, tetapi sarana pembaharuan masyarakat. Jadi pemikiran Mokhtar, kalau di kami menyebutnya ini Mahzab Unpad, karena beliau ini adalah guru besar Unpad dan tentu saja pernah jadi rektor Universitas Pajajaran. Nah, apa itu sarana pembaharuan masyarakat? Jadi hukum ini tidak hanya bertujuan mencapai ketertiban dan keadilan saja, tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana melalui sarana untuk merubah, memperbaharui masyarakat melalui sikap ya dan cara berpikir anggota masyarakat. Jadi pandangan ini menggabungkan pandangan normatif dan sosiologis dalam pembinaan hukum. Saya kira itu sebagai satu ringkasan dari modul 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.